Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Allah. Karena salib-Mu kami boleh hidup Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan kami boleh menang ya Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka ibadah pada sore hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu, sebab oleh karena kasih karunia Tuhan semata-mata, pada sore hari ini kami boleh ada kembali di dalam hadirat Tuhan, untuk bersama-sama berdoa, untuk memohon pencurahan pemenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan kami semuanya. Pada saat yang indah ini Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh membuka hati kami yang selebar-lebarnya, supaya Allah Roh Kudus boleh memenuhkan akan kehidupan kami, sehingga dengan demikian kami boleh tetap hidup di dalam sumber air kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh tetap hidup di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sampai akhir hidup kami boleh tetap hidup di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Dan hidup kami mempunyai kuasa untuk melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena Allah Roh Kudus sudah Engkau penuhkan kepada kami semuanya.
Kami sungguh memohon Tuhan Yesus, mari Engkau sendiri yang memenuhkan kami dengan Allah Roh Kudus-Mu. Urapi akan kami semuanya, hamba-Mu secara khusus yang akan menguraikan firman Tuhan. Biarlah Engkau penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu, penuhi hamba-Mu dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh berbicara banyak kepada kami semuanya dan memberikan kuasa kepada kami semuanya untuk melakukan firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, salam sehat bagi kita semua. Kita bersatu tetap melawan COVID, ya. Nama saya perkenalkan Ibu Adis. Pekerjaan saya sebagai tenaga kesehatan. Kemudian saya akan memberikan kesaksian selama saya menghadapi pada masa pandemi wabah COVID ini. Banyak sekali yang saya alami sebagai tenaga kesehatan di Salatiga. Tetapi sebagai Laskar Kristus kita harus tetap maju terus, ya, pantang mundur walaupun kita hanya bersenjatakan bambu runcing. Oh, enggak runcing ya, agak tumpul ini kayaknya. Karena APD kami kurang lengkap, tapi enggak apa-apa. Kami tetap membuat APD sendiri, alat pelindung diri dari berbagai macam jas hujan, kemudian topi yang dimodifikasi, topi proyek kita beri alas untuk apa ini namanya? Mika, ya seperti itu. Enggak apa-apa, ya. Saya akan memberikan pengalaman-pengalaman saya selama saya bertugas selama masa pandemi COVID ini, yaitu kami menemukan banyak sekali pasien-pasien yang pelaku perjalanan, kemudian OTG, orang tanpa gejala, ODP, orang dengan pemantauan, PDP, ya, jadi pasien dengan pengawasan dan lain-lain. Nah, kami suka duka kami adalah bila menemui pasien yang tidak jujur, satu. Nah, kalau tidak jujur mereka mungkin takut, ya oke lah kita tahu kalau mereka takut harus kita lebih mendalam lagi tanya jawabnya. Kemudian kedua adalah pasien-pasien yang ngeyel, ya suruh isolasi mandiri enggak mau, ya merasa sehat, saya sehat. Nah, malah keluyuran ke pasar, beli apa-apa, nah seperti itu. Ya, pada saat-saat ini kami tenaga kesehatan itu paling banyak dibenci, dicaci maki, dionek-onekke, ditampar bahkan ada ya di sosmed itu ya. Karena apa? Karena kami banyak memberikan teguran. Kalau enggak pakai masker, Mas, Mbak pakai masker. Kalau Mbak pakai cuci tangan, ayo cuci tangan. Nah, mereka merasa kayak kenyamanannya itu terganggu. Nah, gitu ya. Jadi ya udah kami sabar, ususnya kudu dawa, ya. Ususnya dawa, kesabaran kami diuji. Tetapi dalam nama Yesus kami tetap menjalankan tugas kami, ya. Kemudian kami sebagai tenaga kesehatan selama 3 bulan ini sudah merasa lelah dan capek. Tapi karena pemeliharaan Tuhan yang selalu setiap hari, kami kalau berangkat kerja itu kadang ada rasa jenuhnya, ada rasa takut atau khawatir. Saya selalu telepon ke Bapak Ibu Gembala untuk minta doa aja. Kalau mau berangkat itu loh, saya rasanya kayak hatinya enggak tentram, enggak nyaman gitu, saya minta telepon untuk didoakan sebentar. Setelah itu saya berangkat rasanya sukacita. Puji Tuhan, saya bersyukur punya Tuhan yang hidup, ya. Kemudian saya juga terpelihara iman saya dengan apa? Lewat firman-firman Tuhan yang sharekan lewat live streaming, ya, Bapak Ibu Gembala Sidang, kemudian pendeta-pendeta yang lain membuat hati saya itu semakin kokoh dan iman saya semakin berserah penuh pada Tuhan, ya. Kemudian semakin bertambahnya COVID positif di Salatiga. Nah, kami tenaga kesehatan menghimbau juga kepada semua Bapak Ibu supaya berhati-hati karena banyak orang tanpa gejala sekarang di Salatiga. Jadi tetaplah di rumah. Tapi kalau yang bekerja, oke, enggak apa-apa bekerjalah. Tetapi dengan protokol COVID yang baik, yang benar, yaitu pakai apa? Pakai masker. Itu mutlak pakai masker.
Kemudian kedua, jaga jarak. Karena penularannya lewat air liur yang muncrat. Ya, 1,5 lah, 1,5. Sekarang malah dianukan jadi 2 meter. Tapi 1,5 cukup lah. Ya, kalau lawan kita juga pakai masker, tidak apa-apa. Hanya itu aja 2 protokolnya harus diterapkan. Kemudian cuci tangan pakai sabun. Nah, yang terakhir, ya, sering cuci tangan pakai sabun. Oke, kemudian dan saya ini percaya secara penuh dan berserah total kepada pemeliharaan Tuhan. Saya serahkan kesehatan saya, keselamatan tubuh saya, jiwa raga ini adalah bait Allah. Jadi saya menjalankan tugas secara yakin bahwa saya kalau setiap hari berdoa, Tuhan izinkan saya tetap bertahan dalam wabah COVID ini, sehingga Kau beri aku umur yang panjang. Karena apa? Karena sudah banyak sekali teman-teman sejawat saya, ada lebih dari 50 orang yang sudah meninggal karena positif terkena COVID, karena tertular dari pasien-pasien. Saya hanya berdoa setiap saat itu, kalau saya lagi memeriksa pasien yang batuk pilek, tenggorokan seperti itulah gejala-gejala COVID itu, saya selalu dalam hati saya berdoa. Dan saya selalu bernyanyi seperti hati yang gembira adalah obat, itu selalu saya nyanyikan. Nah, sampai saat ini saya selalu membaca ayat, yaitu Amsal 3 ayat 5 dan 6. Yaitu begini bunyinya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Demikianlah kesaksian kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya akan membacakan kembali bagian yang B. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Pada waktu saya mahasiswa, ada 2 mata kuliah yang menyebabkan saya kuliah lapang menyusuri sungai. Yang pertama, sungai yang saya susuri adalah sungai-sungai yang ada di belakang Damatex, PT Damatex, sampai dengan daerah Macanan. Dan kemudian berakhir daerah Patimura. Dan kemudian yang kedua, sungai yang saya susuri adalah sumber mata air di belakang pemandian Muncul sampai dengan daerah-daerah di sekitar pemandian Muncul. Dari penyusuran saya ke kedua sungai tersebut, saya melihat aliran-aliran air sungai yang begitu jernih, yang begitu lancar, yang begitu menyejukkan, yang begitu menyegarkan hati dan jiwa. Sehingga saya mempunyai keinginan untuk mengambil air itu dan mengusapkan ke muka saya. Setelah saya mengusapkan air itu ke muka saya, begitu segar sekali rasa air dari aliran-aliran air itu. Dan kemudian di dalam saya menyusuri sungai itu, saya juga melihat aliran air yang jernih, dan di dalam aliran air yang jernih itu terdapat kehidupan. Keong-keong kecil, yuyu kepiting kecil, dan kemudian ikan, kemudian serangga-serangga yang hidup di sungai. Selain itu, di sekitar aliran air itu juga terdapat banyak tumbuh-tumbuhan. Dan ketika melewati daerah persawahan, petani menggunakan aliran air itu untuk mengairi akan sawah-sawah mereka. Dan dari keadaan 2 aliran air yang begitu menyegarkan, menyejukkan hati dan jiwa, juga bisa memberikan kehidupan bagi makhluk-makhluk yang lain. Saya mencoba membandingkannya dengan air yang tersumbat, air yang tergenang, yang sering saya lihat kalau saya tugas ke Semarang atau saya pulang ke Semarang, saya melihat air secara khusus di daerah Kaligawe, air yang berwarna hitam dan air yang berwarna busuk.
karena air yang tergenang, karena air yang tidak mengalir. Air yang tidak mengalir, tidak ada kehidupan di dalamnya. Dan membuat orang yang berjalan di sekitarnya akan menutup hidung karena bau yang sangat menyengat. Dari dua perbandingan ini, kita melihat bahwa aliran-aliran air yang hidup itu akan senantiasa berhubungan dengan sumber mata air. Kalau aliran air itu tidak berhubungan dengan sumber mata air, maka aliran air itu akan berhenti. Dan kemudian air itu akan menjadi tergenang, air itu akan lambat laun menjadi berwarna hitam dan berbau busuk. Tetapi sebaliknya, kalau aliran air itu terus berhubungan, berkaitan dengan sumber mata airnya, maka aliran-aliran air itu akan mengalir dan mengalir, berwarna jernih, menyegarkan, menyejukkan, menyenangkan hati dan jiwa orang yang ada di sekelilingnya, makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya akan senang karena aliran air itu sungguh-sungguh menyegarkan dan menyejukkan. Gambaran daripada aliran air yang mengalir dengan tenang, jernih, sejuk dan menyegarkan itu berkaitan dengan kehidupan kita semua, berkaitan dengan kehidupan orang percaya, bahwa jikalau orang tetap hidup di dalam sumber kehidupan, sumber mata air, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka dari dalam hidupnya akan memancarkan aliran-aliran air kehidupan, di mana aliran-aliran air kehidupan itu akan menyejukkan, akan menyegarkan, akan membuat kita tenang, kita merasa damai, oleh karena aliran-aliran air yang begitu menyejukkan di dalam kehidupan kita. Selain itu, aliran-aliran air kehidupan yang ada di dalam kita dapat menjadikan berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita dapat menjadi saksi Tuhan yang benar dan hidup dimanapun kita berada. Orang yang sakit kita doakan, mereka terhibur. Orang yang ada di dalam kesusahan, kita beritakan firman Tuhan, mereka akan menjadi terhibur. Orang yang ada di dalam berbagai-bagai permasalahan, kita doakan dengan kuasa Roh Kudus. Mereka akan terbebas dari masalah, mereka juga terhiburkan dan mereka menjadi gembira. Itu adalah karena kita aliran air kehidupan yang melekat, yang bersumber pada sumber mata air kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya kita juga melihat apabila orang percaya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan sumber mata air kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka orang itu akan menjadi berbau busuk. Dirinya sendiri berbau busuk, dalam artian hidupnya tidak ada sukacita, hidupnya tidak ada damai sejahtera, hidupnya penuh dengan kegalauan, tidak bisa melepaskan dari permasalahan-permasalahan yang datang di dalam kehidupannya. Permasalahan yang satu datang belum selesai, permasalahan yang lain datang, permasalahan yang lain datang belum selesai, kemudian datang permasalahan-permasalahan yang lainnya, sehingga akhirnya ia hidup blunder di dalam permasalahan itu. Mengapa? Karena dia tidak mempunyai kuasa untuk melepaskan diri dari berbagai permasalahan. Dia tidak mempunyai kuasa untuk hidup di dalam sukacita. Dia tidak mempunyai kuasa untuk hidup di dalam damai sejahtera. Dia tidak mempunyai kuasa untuk memutuskan hidup di dalam kegalauan. Mengapa dia tidak mempunyai kuasa? Karena hubungan dengan sumber air kehidupan itu jelek. Hubungan dengan sumber air kehidupan itu tidak ada. Sehingga dia hidup blunder di dalam permasalahannya. Tidak ada kuasa yang mampu melepaskan dia dari permasalahan. Supaya kita tetap hidup di
di dalam sumber air kehidupan itu. Supaya kita tetap mempunyai hubungan yang indah. Supaya kita tetap mempunyai hubungan yang intim. Supaya kita tetap mempunyai hubungan yang harmonis dengan sumber air kehidupan, Tuhan Yesus Kristus. Maka hidup setiap orang percaya harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak memenuhkan kehidupan setiap orang percaya, maka sewaktu-waktu hubungan kita dengan sumber air kehidupan itu dapat putus. Hubungan kita dengan sumber air kehidupan itu dapat terganggu. Yang menyebabkan kita tidak dapat lepas dari masalah, yang menyebabkan kita tidak dapat hidup sukacita, yang menyebabkan kita tidak dapat hidup damai sejahtera, yang menyebabkan kita tidak hidup di dalam penuh pengharapan. Mengapa? Karena Roh Kudus tidak memenuhkan kehidupan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan untuk saudara dan saya sebagai orang percaya, bagaimana supaya Allah Roh Kudus tetap hidup di dalam kehidupan kita? Kita melihat dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat Lukas pasal 4 ayat 1 dan 14. Kita akan melihat sebetulnya bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus bekerja tidak hanya kepada kita, tetapi Roh Kudus juga bekerja kepada Tuhan Yesus Kristus ketika Ia hidup di dalam dunia. Roh Kudus itu memenuhkan Tuhan Yesus Kristus ketika Ia hidup sebagai manusia sejati. Ia di dalam hidupnya, Ia di dalam pelayanannya penuh dengan Roh Kudus dan mengandalkan Roh Kudus di dalam setiap pelayanannya. Kita akan baca Lukas pasal 4 ayat 1 dan 14. Bagaimana Alkitab meneladankan Tuhan Yesus Kristus di dalam tugas-tugasnya melakukan kehendak Bapa. Hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Lukas pasal 4 ayat 1 dan 14. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ayat yang ke-14, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa Alkitab sendiri meneladankan bahwa Yesus Kristus di dalam hidupnya sebagai manusia, Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya di dunia untuk melakukan tugas-tugas daripada Allah Bapa. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kita melihat bagaimana keteladanan Yesus Kristus karena Ia penuh dengan Roh Kudus. Ia mempunyai hubungan yang indah, Ia mempunyai hubungan yang intim, Ia mempunyai hubungan yang harmonis dengan Allah Bapa. Bangun pagi-pagi, Dia berdoa. Di dalam setiap pelayanannya, Dia juga berdoa. Dan ketika malam hari, setelah Ia selesai menyelesaikan tugas-tugasnya, Ia juga berdoa. Hubungan yang intim boleh senantiasa terjadi antara Yesus sebagai manusia dengan Allah Bapa. Karena Allah Roh Kudus hidup memenuhi kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, kita melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus selain hubungan yang intim dengan Bapa, Dia hidupnya pun penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan. Meski banyak orang yang ingin membunuh Dia, tetapi hidupnya tetap ada di dalam damai sejahtera. Ia tidak takut diancam mau dibunuh, tetapi ia tetap melayani Tuhan. Melayani orang yang buta menjadi melihat, orang yang lumpuh menjadi berjalan, orang yang dirasuk setan menjadi bebas oleh karena kuasa-kuasa kegelapan.
Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di tengah ancaman-ancaman pembunuhan. Dan Yesus melakukan itu semuanya dengan penuh dengan Roh Kudus. Dan orang-orang yang dilayani, orang-orang yang disembuhkan, semuanya bersukacita, semuanya bergembira, semuanya memperoleh berkat. Karena Tuhan Yesus Kristus penuh dengan Roh Kudus. Yesus Kristus apakah tidak pernah takut? Pernah. Ketika ia berdoa di Taman Getsemani, ketika ia harus menghadapi penderitaan-penderitaan, penyiksaan-penyiksaan, dan harus mati di atas kayu salib. Dia amat sangat ketakutan, sampai keluar keringat darah ketika ia berdoa. Dan ketika karena ketakutan yang amat sangat, maka dia pun sampai terlontar kata-kata di dalam doanya. Bapa, kalau boleh, singkirkanlah cawan ini dariku. Tetapi dengan seketika, dia pun berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Thy will be done. Mengapa di dalam sekejap Tuhan Yesus Kristus mampu lepas dari permasalahan, mampu lepas dari ketakutan-ketakutannya. Karena dia penuh dengan Roh Kudus dan dia sadar bahwa dia harus menderita dan dia mati di kayu salib. Itu karena tugas Bapa. Dan dia oleh karena kuasa Roh Kudus, oleh karena kekuatan Roh Kudus, maka dia dapat berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Ketika ia ada di atas kayu salib dan melihat orang-orang yang membuatnya menderita, ketika ia ada di atas kayu salib melihat orang-orang yang menyiksanya, apakah Yesus mengutuki mereka? Apakah Yesus membenci mereka? Tidak. Tetapi dengan penuh kasih, Yesus berdoa untuk mereka. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih memenuhkan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam penderitaan dan di dalam keadaan di mana dia harus mengutuk dan membenci orang-orang yang menyiksa dia. Tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus memenuhkan kehidupannya, sehingga kasih memancar keluar dari dalam hatinya. Dan doa yang indah dia berikan kepada para orang yang menyiksanya. Berdoa untuk orang-orang yang menyebabkan dia menderita. Penuh dengan Roh Kudus. Sampai pada akhir hidupnya, Yesus pun menyelesaikan pekerjaan Bapa sampai tuntas. Dan dia di atas kayu salib mengatakan, sudah selesai. Orang yang penuh dengan Roh Kudus akan mampu menyelesaikan kehidupannya sesuai dengan kehendak Bapa. Orang hidup penuh dengan Roh Kudus sampai akhir hidupnya penuh dengan kemenangan. Tidak dapat menghindar dari kasih Allah. Tidak dapat menghindar, menjauhi dari sumber mata air kehidupan. Senantiasa terkait dengan erat. Itu oleh karena Allah Roh Kudus memenuhkan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya orang percaya, saudara dan saya. Itu yang pertama, bahwa penuh dengan Roh Kudus penting. Alkitab meneladankan Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian yang kedua, Alkitab juga menulis bahwa Tuhan Yesus Kristus menjanjikan roh penolong, Roh Kudus, Parakletos untuk setiap orang percaya. Karena Tuhan Yesus Kristus tahu bahwa manusia hidup dari daging dan penuh dengan kelemahan. Oleh sebab itu perlu Roh Kudus yang menolong, yang menuntun dan membimbing. Sehingga kehidupan kita dipenuhi dengan kemenangan demi kemenangan dari permasalahan. Kehidupan kita dipenuhi dengan sukacita. Kehidupan kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Kehidupan kita dipenuhi dengan pengharapan-pengharapan. Oleh karena kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus.
dapat terus-menerus oleh karena Allah Roh Kudus memenuhkan kehidupan kita. Yesus Kristus tahu mengenai hal itu. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus Kristus mencurahkan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan juga di dalam kehidupan saya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau Allah Roh Kudus itu penting, memenuhkan kehidupan kita semua. Itu tadi sudah dicontohkan oleh Alkitab, melalui pribadi Tuhan Yesus dan melalui Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menjanjikan Allah Roh Kudus. Sekarang yang menjadi pertanyaan, sudah berapa tahunkah kita ikut doa 10 hari? Sudah berapa tahunkah kita mengikuti doa pencurahan Allah Roh Kudus? Setiap tahunnya 10 hari, setiap tahunnya 10 hari. Sudah penuhkah kita dengan Allah Roh Kudus? Kalau kita sudah penuh dengan Allah Roh Kudus, kita seperti Tuhan Yesus Kristus, mampu menyegarkan, mampu menyejukkan akan kehidupan orang lain, dan juga kehidupan kita sendiri segar dan sejuk, hubungan kita sendiri indah, manis, dan harmonis dengan Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita sudah penuh dengan Roh Kudus? Apakah kita sudah hidup seperti Tuhan Yesus Kristus? Supaya hidup kita boleh ada senantiasa di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus penuh dengan Allah Roh Kudus. Bagaimana supaya saudara dan saya senantiasa penuh dengan Allah Roh Kudus? Yang pertama adalah memahami siapa itu Allah Roh Kudus. Memahami siapakah itu Allah Roh Kudus. Kita akan baca dari Yohanes pasal 15 ayat 26. Yohanes pasal 15 ayat 26. Oke, Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Saya ulangi, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Allah Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah. Yang pertama adalah Allah Bapa, Sang Pencipta. Kemudian yang kedua adalah Allah Putra Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dan yang ketiga adalah Allah Roh Kudus, Sang Penolong. Dan sekarang ini kita hidup di zaman Roh Kudus. Seringkali kita kenal dengan baik akan siapakah Allah Bapa. Kita kenal dengan baik siapakah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita seringkali mengabaikan, lupa ada pribadi yang ketiga dari Allah, yaitu Roh Kudus. Dan kita harus memahami dengan benar bahwa Allah Roh Kudus, Parakletos, Roh Penolong itu mempunyai tugas di dalam penugasan Bapa di dalam dunia ini. Yang pertama adalah mengisi hati orang percaya dengan kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Mengisi hati orang percaya dengan kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Jadi kita perlu Roh Kudus, Roh Penolong, karena Allah Roh Kudus itu akan mengisi hati kita, akan mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Setiap saat Allah Roh Kudus mengisi kehidupan saudara dan saya. Setiap saat Allah Roh Kudus mengisi kehidupan saudara dan saya dengan firman Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Dengan maksud supaya iman kita bertumbuh, dengan maksud supaya kita boleh mengerti akan kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Tetapi sekarang ini berapa banyak
dari kita yang mau mengenal firman Tuhan? Berapa banyak dari kita yang mau membaca firman Tuhan? Berapa banyak dari kita yang mau merenungkan firman Tuhan? Kalau kita tidak mau merenungkan firman Tuhan, kita tidak mau membaca firman Tuhan, bagaimana Allah Roh Kudus dapat mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan itu, memenuhkan kehidupan kita dengan firman Tuhan, memenuhkan iman kita dengan pertumbuhan iman, karena firman Tuhan banyak di dalam kehidupan kita, membimbing kehidupan kita, sehingga kita boleh semakin mengerti siapa itu Allah Bapa, siapa itu Tuhan Yesus Kristus, dan dengan demikian iman kita bertumbuh. Selain iman kita bertumbuh, kita juga semakin mengetahui kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Itu adalah tugas daripada Allah Roh Kudus. Yang pertama, mengisi kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, marilah kita sekarang senang membaca firman Tuhan. Marilah kita mulai sekarang senang mendengarkan firman Tuhan. Marilah mulai sekarang kita mau mendengarkan khotbah-khotbah, bacaan-bacaan firman Tuhan. Supaya Allah Roh Kudus mengisi, Allah Roh Kudus mengisi kehidupan kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Allah Roh Kudus bertugas untuk membentuk karakter Tuhan dari dalam kehidupan kita. Karena tahu firman Tuhan, tahu kehendak Tuhan, maka kehidupan kita semakin hari kita mendekati hidup dengan karakter yang Tuhan miliki. Kita tidak menjadi seteru Allah, kita tidak menjadi seteru manusia. Mengapa? Karena karakter kita sudah menyerupai dengan karakter Tuhan. Ada di mana karakter Tuhan itu? Ada di dalam ayat yang sangat terkenal, Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kita penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus membawa hidup kita menyerupai karakter Tuhan. Itu tugas Allah Roh Kudus yang kedua. Mari kita membuka hati kita, membiarkan Allah Roh Kudus memenuhi kita, dan membiarkan Allah Roh Kudus membentuk hidup kita. Supaya hidup kita semakin lama seperti karakter yang Tuhan punyai. Kemudian yang ketiga adalah membekali orang percaya dengan kuasa. Sehingga kuasa itu mempengaruhi kita, memenuhkan akan kehidupan kita, sehingga kita mempunyai kemampuan untuk hidup sukacita, mempunyai hidup damai sejahtera, mempunyai hidup dengan penuh harapan, mempunyai kuasa untuk melepaskan diri dari berbagai-bagai permasalahan yang datang dalam kehidupan kita. Allah Roh Kudus datang untuk membekali kita dengan kuasanya. Dengan kuasanya kita akan dapat menyejukkan, menyegarkan hidup kita sendiri. Dengan kuasa Allah Roh Kudus kita dapat menyegarkan dan menyejukkan hidup orang lain yang membutuhkan kuasa untuk dikuatkan, kuasa untuk disembuhkan, kuasa untuk bebas daripada kuasa-kuasa kegelapan. Bapak Ibu Saudara, dengan kuasa Allah Roh Kudus, masalah datang. Tetapi kuasa Allah Roh Kudus mampu melepaskan kita dari masalah itu. Kuasa datang, Allah Roh Kudus dengan hikmatnya memberikan jalan keluar kepada kita. Supaya kita bebas lepas dari permasalahan itu. Permasalahan lain datang, kita dengan kuasa Allah Roh Kudus mampu melepaskan permasalahan itu. Karena hikmat Allah Roh Kudus memenuhkan kehidupan kita, memenuhkan kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Maka jalan keluar hikmat
yang sudah Allah Roh Kudus berikan itu, kuasa yang sudah Allah Roh Kudus berikan itu, mampu melepaskan kita dari berbagai-bagai permasalahan. Kemudian selain kita mempunyai kuasa, Allah Roh Kudus seperti Tuhan Yesus Kristus dan juga seperti rasul-rasul memampukan kita melayani pekerjaan Tuhan. Sampai akhir hidup kita, kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita melihat Yesus dengan segala konsekuensinya tahu bahwa dia akan mati di atas kayu salib. Dia mau mengorbankan dirinya. Para rasul mau mengorbankan dirinya demi Injil Kristus, demi keselamatan. Itu adalah karya Allah Roh Kudus. Sehingga dengan kita penuh Roh Kudus, karya Allah Roh Kudus akan ada di dalam kehidupan kita dan memampukan kita untuk melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di tengah kesibukan apapun juga, kita tetap mampu melayani pekerjaan Tuhan. Memang pekerjaan Tuhan itu tidak hanya di dalam gereja, tapi dimanapun kita berada, kita harus tetap melayani pekerjaan Tuhan. Melalui kesaksian yang hidup dan benar dimanapun kita berada. Supaya nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan dan diagungkan. Yang kedua, yang pertama adalah memahami siapa Roh Kudus. Kalau kita tidak memahami Roh Kudus, maka kita akan mengabaikan Roh Kudus. Ada pepatah Indonesia, tidak kenal maka tidak sayang. Ya, jadi supaya kita menyayangi Allah Roh Kudus, maka kita perlu mengenal Allah Roh Kudus. Kita perlu memahami Allah Roh Kudus. Yang pertama. Yang kedua adalah jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus akan berduka kalau kita tidak mau menuruti akan tuntunannya. Kita tidak mau menuruti akan bimbingannya. Kita tidak mau menuruti akan setiap perintah-perintahnya. Kalau kita berbuat seperti itu, maka hati Roh Kudus akan menjadi berduka. Dan kalau hati Roh Kudus menjadi berduka, dia akan meninggalkan kehidupan kita. Hidup kita lepas daripada Allah Roh Kudus. Hidup kita tidak penuh dengan Allah Roh Kudus. Jangan bersaksi dusta, tapi kita untuk ketenaran, untuk kemuliaan diri kita sendiri, kita bersaksi dusta. Jangan berbohong, kita berbohong. Jangan mencuri, kita mencuri. Ampunilah akan kesalahan orang lain, tetapi tidak ada pengampunan di dalam kehidupan kita. Itu adalah tidak sesuai dengan kehendak Allah Roh Kudus. Sehingga itu semua akan mendukakan Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus akan menjauh dari kehidupan kita. Oleh sebab itu, janganlah kita mendukakan hati Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Supaya Roh Kudus itu tetap memenuhkan kehidupan kita. Maka kita harus hidup menuruti setiap perintah Roh Kudus. Kita harus menuruti hidup dengan tuntunan-tuntunan dan bimbingannya. Supaya hidup kita sesuai dengan keinginan daripada Roh Kudus. Saya di dalam setiap hari saya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau tuntun aku, bimbing aku di dalam aku bekerja. Tetapi saya tidak melupakan Allah Roh Kudus. Dan saya berdoa kepada Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, saya penuh dengan kelemahan. Saya tidak apa-apa. Oleh sebab itu saya memohon hikmat-Mu memenuhkan kepada hamba. Sehingga hamba di dalam bekerja, di dalam tuntunanmu, di dalam bimbinganmu dapat menyelesaikannya. Dapat tuntas menyelesaikannya. Sehingga apapun yang hamba kerjakan dapat memuliakan nama Tuhan. Keputusan-keputusan yang hambamu buat boleh terputuskan dengan baik dan boleh memuliakan nama Tuhan. Baik doa Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus Kristus itu amat sangat baik. Tetapi untuk lengkapnya Allah Roh Kudus harus kita libatkan. Supaya Allah Roh Kudus terlibat, mari kita
hidup di dalam tuntunannya, hidup di dalam bimbingannya, dan setiap perintahnya kita lakukan. Allah Roh Kudus tetap tinggal di dalam kita karena kita tidak mendukakan hati Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, tugas Roh Kudus adalah memberikan kita percaya penuh. Ya, kita menjadi percaya penuh akan siapa Tuhan Yesus Kristus. Dengan kita penuh dengan Roh Kudus, membawa kita penuh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hubungan kita dengan sumber air kehidupan itu akan terus terjalin erat. Ya. Alkitab tadi pada waktu awal sudah menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita semua, kepada orang percaya, kepada saudara dan saya, bahwa Tuhan Yesus Kristus melayani Allah Bapa sampai akhir karena hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Hidupnya mampu menyegarkan, menyejukkan dirinya sendiri. Hidupnya mampu menyegarkan dan menyejukkan akan orang lain. Hidupnya penuh hubungan yang indah dengan Allah Bapa. Tugas-tugas boleh semuanya terselesaikan dengan baik sampai selesainya. Karena Allah Roh Kudus menyertai Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari teladan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus dengan penuh Roh Kudus itu kita serap. Biarkan Allah Roh Kudus memenuhkan kehidupan kita dan membawa hubungan kita tetap erat dengan sumber air kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan demikian aliran-aliran air kehidupan terus akan memancar dari dalam kehidupan kita. Yang keempat, ajak komunikasi Allah Roh Kudus. Turut sertakan Dia di dalam setiap aktivitas kita. Ya. Sampai saat ini kita seringkali mengabaikan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus kita acuhkan. Allah Roh Kudus tidak kita ajak komunikasi. Padahal Allah Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan kita dan senantiasa mengelilingi kehidupan kita. Kita melihat dari Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jadi kita melihat Allah Roh Kudus ada di mana-mana, ada di darat, ada di air, dan ada di udara. Pada intinya dimanapun kita berada, Allah Roh Kudus itu berada. Oleh sebab itu mari kita ajak komunikasi, kita ikut sertakan Dia di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Sehingga hubungan kita dengan Allah Roh Kudus semakin lama semakin intim, semakin lama semakin intim, semakin lama dan semakin intim. Dan dengan demikian maka Allah Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Tapi sebaliknya karena kita mempunyai hubungan yang intim, hubungan yang mesra dengan Allah Roh Kudus, maka Allah Roh Kudus itu akan tinggal di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 4 hal penting di mana kita harus tetap penuh dengan Roh Kudus. Memahami siapa Allah Roh Kudus. Jangan mendukakan hati Allah Roh Kudus. Percaya penuh akan Allah Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kehidupan kita. Supaya kita hidup penuh kemenangan. Dan yang keempat adalah ajak komunikasi Allah Roh Kudus. Dan turut sertakan Dia dalam setiap aktivitas kita. Kalau keempat hal ini ada di dalam kehidupan kita, maka Allah Roh Kudus akan memenuhkan kehidupan kita senantiasa. Allah Roh Kudus hidup di dalam hidup kita, maka kita akan mempunyai hubungan yang indah dengan Allah Bapa. Kita akan mempunyai hubungan yang indah dengan Allah Putra. Kita akan mempunyai hubungan yang indah dengan
dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Kita mempunyai hubungan yang indah dengan semua orang. Dan dengan Allah Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka kita akan mampu untuk melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita buka hati kita yang sedalam-dalamnya. Buka hati kita yang selebar-lebarnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus memenuhkan kehidupan kita. Sehingga kita tetap mempunyai hubungan yang manis dengan Allah Bapa, mempunyai hubungan yang manis dengan Tuhan Yesus Kristus, mempunyai hubungan yang indah dan manis dengan semua saudara di dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga aliran-aliran air yang segar, aliran-aliran air yang menyejukkan, aliran-aliran air yang dapat memberikan kekuatan dan penghiburan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain, itu dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan sudah ditaburkan. Mari kita sekarang ini buka hati kita selebar-lebarnya. Dan biarkanlah Allah Roh Kudus turun dan memenuhkan kehidupan kita semuanya. Sudah bertahun-tahun kita mengikuti doa 10 hari. Sudah bertahun-tahun kita mengikuti doa pencurahan Roh Kudus. Apakah hidup kita sudah dipenuhi dengan sukacita? Apakah hidup kita sudah dipenuhi dengan damai sejahtera? Apakah kehidupan kita sudah dipenuhi dengan berbagai-bagai pengharapan? Apakah sudah hidup kita dipenuhi dengan kuasa oleh Allah Roh Kudus, sehingga kita mampu mengatasi berbagai permasalahan yang datang dalam kehidupan kita? Banyak orang Kristen mengaku sudah penuh dengan Allah Roh Kudus, tapi kita melihat mereka tidak mempunyai hubungan yang indah dengan Bapa, dengan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan dengan semua orang. Dan hidupnya amburadul. Hidupnya tidak menjadi saksi Tuhan yang benar dan hidup. Apakah itu penuh dengan Roh Kudus? Seringkali kita dengan bangga, dengan sombong, aku sudah penuh dengan Roh Kudus. Tetapi di dalam kenyataannya, hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Allah Roh Kudus kehendaki. Hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu pada sore hari ini, mari kita buka hati kita yang selebar-lebarnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus turun dan memenuhkan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Mari buka hati kita. Buka hati kita yang selebar-lebarnya. Dan biar undang Allah Roh Kudus untuk memenuhkan kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita penuh dengan kemenangan. Hidup kita penuh dengan kuasa. Hidup kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Dan pengharapan-pengharapan yang pasti. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, pengharapan-pengharapan itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Buka lebar-lebar hati kita. Penuh Engkau dengan Allah Roh Kudus. Mari Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, mari Kau penuhkan hati kami semuanya. Engkau penuhkan akan kami semuanya dengan Engkau, ya Allah Roh Kudus. Penuhkan kami semuanya. Kami tidak mau hidup terpuruk, kami tidak mau hidup jauh dari Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan itu. Kami tidak hidup terjerembab di dalam berbagai-bagai permasalahan. Kami tidak mau hidup di dalam berbagai-bagai kedukaan. Kami tidak mau hidup di dalam berbagai-bagai kegalauan. Kami mau lepaskan itu. Sebaliknya kami mau Engkau memenuhkan akan kehidupan kami. Sehingga hidup kami disegarkan, hidup kami disejukkan. Dan kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Penuhkan kami dengan Allah Roh Kudus-Mu, ya Tuhan Yesus. Penuhkan kami dengan Allah Roh Kudus-Mu, Tuhan Yesus. Sehingga kehidupan kami dipenuhi dengan kuasa. Kehidupan kami dipenuhi dengan berbagai-bagai kemenangan atas setiap masalah. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus,
penuh engkau semua dengan Allah Roh Kudus. Buka hatimu yang selebar-lebarnya, undang dia hadir, dan biarlah Allah Roh Kudus itu masuk dengan bebas dan tinggal dengan bebas di dalam kehidupan saudara. Dan biarkan dia bekerja secara leluasa untuk membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan dan kepada kuasa demi kuasa. Masalah akan menjauhi kehidupan kita karena kita senantiasa menang atas setiap masalah. Hidup kita penuh dengan sukacita, hidup kita penuh dengan damai sejahtera, hidup kita dengan penuh pengharapan karena Engkau Allah Roh Kudus hidup di dalam kami dan senantiasa membentuk kami untuk serupa dengan Tuhan, membentuk kami untuk senantiasa mempunyai hubungan yang indah dengan Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu karena Engkau sudah berfirman banyak kepada kami semuanya. Kami menginginkan Allah Roh Kudus memenuhkan kehidupan kami sehingga Tuhan Yesus Kristus senantiasa terhubung dengan baik dalam kehidupan kami. Dan kami hidup segar, kami hidup sejahtera, dan kami pun mampu menyegarkan, menyejahterakan orang lain, memberikan penghiburan dan kekuatan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah menyertai akan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan sekarang Engkau memberkati kami semuanya dengan berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali dan menjemput kita di awan-awan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.